Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bisa kada di Portuo, pantan kada di Pomate. Demikianlah sebagian lirik lagu pahlawan Poktiku, yang secara harafiah berarti bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasanya, karena kemerdekaan yang kita nikmati sekarang adalah karena jasa dari para pahlawan bangsa. Dalam menyambut HUT proklamasi kemerdekaan RI, maka pada kesempatan ini saya akan mereview secara singkat salah satu pahlawan nasional yang menjadi kebanggaan masyarakat Toraja, yaitu Pongtiku. Check this out. Pongtiku adalah salah satu pahlawan nasional dari Toraja atau Tondok Lepongan Bulan Tanah Matahari Allah yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda, sehingga bagi masyarakat Toraja, Pongtiku adalah sosok pahlawan dan simbol perjuangan terhadap kolonial Belanda. Pongtiku lahir tahun 1846 di Pangala, Kecamatan Rintingallo, yang sekarang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Toraja Utara. Dan pada tanggal 10 Juli 1907, Pongtiku gugur ditembak oleh pasukan Belanda di daerah Singki, dekat Sungai Sadan. Dan ada beberapa laporan menyatakan bahwa pada waktu itu ia sedang mandi ketika ditembak dari Belanda. Pongtiku yang memiliki nama asli Baso merupakan pemimpin gerilyawan pemberontakan terlama di Sulawesi, yaitu wilayah Toraja. Pada tahun 1964, pemerintah Kabupaten Tanah Toraja mengangkat Pongtiku sebagai pahlawan nasional. Dan pada tahun 1970, tugu penghormatan Pongtiku didirikan di tepi Sungai Sadan, tempat Pongtiku gugur ditembak pasukan Belanda. Dan pada era Presiden Megawati Soekarno Putri, Pongtiku ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui SK Presiden Republik Indonesia nomor 073-TK-2002 pertanggal 6 November 2002, karena Pongtiku ikut memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan Indonesia. Dan melalui penetapan tersebut patutlah kita bersyukur bahwa kegigihan dan perjuangan Pongtiku telah diakui oleh negara Republik Indonesia. Pongtiku adalah salah satu bangsawan Toraja, putra penguasa Pangala, dan merupakan petarung Toraja yang dikenal akan kegigihannya melawan kolonial Belanda. Sang ayah adalah seorang panglima perang yang menginspirasi Pongtiku menjadi sosok pemberani. Pongtiku adalah anak terakhir dari 6 bersaudara yang lahir dari salah satu keluarga penguasa adat wilayah Pangala. Ia merupakan putra dari Siampe Karaeng dan istrinya bernama Debok. Pada tahun 1880 terjadi konflik di Barukpu dan Pangala. Pecahnya perang saudara antara Pangala dan Barukpu, di mana Barukpu pada saat itu dikuasai oleh Pasusu. Dan Pongtiku pun serangan ke Barukpu, dan setelah Pasusu dikalahkan, Pongtiku menggantikannya sebagai penguasa Barukpu. Setelah ayahnya Siampe Karaeng meninggal dunia, ia dinobatkan sebagai penguasa Pangala. Sebagai pemimpin, Pongtiku berusaha memperkuat ekonomi setempat dengan meningkatkan perdagangan kopi,
dan persekutuan strategis dengan suku-suku Bugis di dataran rendah. Kesuksesan ekonomi ini membuat para pengusaha di sekitarnya menghormati dan mengagumi Tiku. Khawatir akan persaingan dari kerajaan dan Pone di utara dan Sidendreng dan Sawito di selatan, maka Tiku berupaya memperkuat pertahanan negaranya. Kerajaannya dipimpinnya menyepakati beberapa perjanjian dagang. Akan tetapi, masuknya suku Bugis memicu ketegangan antar negara yang memuncak pada Perang Kopi tahun 1889. Pada awal abad ke-20, Belanda mulai menyerang Sulawesi Selatan. Para penguasa lokal berhenti berperang satu sama lain dan memusatkan perhatian pada Belanda yang memiliki kemampuan jauh lebih unggul. Namun, satu persatu kerajaan di Sulawesi Selatan runtuh dan ditaklukkan oleh Belanda, hingga menyisakan Tiku sebagai penguasa terakhir di Toraja. Kedatangan pasukan Belanda ke Toraja untuk meredam perjuangan Tiku yang diawali dengan kedatangan pasukan Belanda di bulan Maret 1906. Pasukan Angkatan Perang Belanda dipimpin oleh Kapten Kilian masuk ke wilayah Toraja, tepatnya di Rantai Pau, dengan tujuan melucuti dan mengumpulkan senjata api dari semua penguasa Toraja. Tiku dikenal sebagai musuh Belanda yang menyusahkan karena strategi perang gerilianya yang cerdik. Karena penaklukan Toraja berjalan lambat membuat marah Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, J.B. van Houts, dan segera memerintahkan Gubernur Sulawesi, Mayor Jenderal Overste Swart, untuk memimpin langsung perang dan penangkapan terhadap Tiku di wilayah Toraja. Karena Gubernur Jenderal J.B. van Houts menganggap Tiku sebagai ancaman bagi kestabilan pemerintahan Belanda di kawasan itu. Setelah melewati berbagai perang secara ketiga melawan Belanda, maka pada 30 Juni 1907 Tiku dan pasukannya ditangkap oleh pasukan Belanda, sehingga ia menjadi pemimpin gerilya terakhir yang ditangkap. Selanjutnya, Tiku yang ditangkap oleh Belanda dibawa ke penjara di Rantai Pau. Setelah beberapa hari ditahan, pada tanggal 10 Juli 1903, Belanda mengakhiri hidup Tiku dengan menembaknya di dekat Sungai Sadan. Ia dikubur di peristirahatan keluarganya di Mala, dan sejak kematiannya, Tiku menjadi simbol pemberontakan Toraja terhadap kaum penjajah. Pada hari peringatan kematian Tiku, upacara khusus diselenggarakan di Makassar yang merupakan ibu kota Sulawesi Selatan. Sebagai penghormatan, selain jalan raya, rumah sakit, juga bandara di Tanah Toraja diberi nama Dara Tiku. Ada kata-kata Tiku yang menolak penjajahan Belanda, yaitu ia tutolino pissan rigidadian, sia pissan rimate, ia moto randuk tampak peluak saya rok kepala lete, mukana anak parenta tomata musa, yang artinya bila diterjemahkan secara yaitu manusia hanya dilahirkan sekali dan mati hanya sekali. Karena itu, baik dari ujung rambut sampai tahap aku tidak rela diperintah oleh orang putih, di mana orang bermata putih di sini yang dimaksudkan adalah penjajah Belanda. Dan senada menurut kesaksian dan Tuang Sangala Nasorindik bahwa ketika dia berumur 20 tahun, ia diperkenankan oleh company atau
Belanda mendengar secara langsung interogasi Tiku, dan dengan jelas ia mendengarkan Tiku mengatakan hidup dan mati hanya sekali, dari ujung kepala sampai ujung. Tidak mau diperintah oleh Belanda. Perintahlah mereka-mereka yang mengundang dan menerima kalian di sini. Inilah makam pahlawan Pong Tiku di Pangala, Kecamatan Rendingalo, Kabupaten Toraja Utara. Selain beberapa daerah di Toraja, patung Pong Tiku juga bertengger di Anjungan Losari, kawasan wisata di pinggir laut Kota Makassar. Adapun monumen Pong Tiku yang berada di Kota Rantipao seperti ini. Ada beberapa patung Pong Tiku yang bisa kita lihat sampai sekarang, yaitu seperti di pusat kota Makale dekat kolam Makale, sampai sekarang masih bertegak sebagai simbol kepahlawanan seorang Pong Tiku bagi Toraja. Pong Tiku sebagai pahlawan nasional dapat dijadikan inspirasi oleh karena keberaniannya dan tidak pernah menyerah dalam melawan penjajah. Bagi kita di era sekarang ini dan yang akan datang, semangat juang Pong Tiku dapat dijadikan penambah semangat dalam berkarya, membangun Indonesia dan Tondok Toraja secara khusus. Selamat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI. Semoga Indonesia maju.